Garasi rumah mewah Desi terasa sepi dan dingin, meskipun dipenuhi mobil-mobil mewah berharga miliaran. Desi, 40, janda kaya raya pemilik pabrik biskuit rasa makmur, duduk di kursi belakang Audi A8-nya. Ia mengenakan pakaian mahal, tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan akut dan kesepian. Di kursi kemudi, duduklah Ahmad, 25, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Ahmad adalah pria polos dari desa, sangat lugu, dan selalu mengemudi dengan disiplin dan hati-hati. Saat mobil baru keluar gerbang, Desi berbicara melalui intercom. Ahmad, tolong mengemudi dengan sangat pelan. Ahmad melambat hingga 30 km per jam. Sudah Nyonya Desi, apakah ini sudah cukup pelan? Belum, jawab Desi. Aku ingin kamu mengemudi dengan kecepatan 10 km per jam, seolah-olah waktu berhenti, seolah kita tidak akan pernah sampai. Ahmad terkejut, 10 km per jam, tapi Nyonya, kita akan mengganggu mobil lain. Ini jalanan umum, saya takut macet panjang di belakang kita. Desi menghela napas panjang, helaan yang lebih berat daripada beban semua adonan biskuit di pabriknya. Aku ingin kamu mengerti, Ahmad. Waktu di hidupku berjalan sangat lambat dan menyiksa. Kekayaan ini seharusnya membuat hidupku cepat, tapi aku merasa terjebak dalam kebosanan yang tak berujung. Bisakah kamu mengerti mengapa aku yang punya segalanya ingin waktu berhenti? Ahmad, si supir polos, kini diperintahkan untuk melanggar logika mengemudi demi sebuah pengertian tentang kecepatan hidup sang janda kaya. Kontras, kemacetan nyata, dan hati. Ahmad dengan terpaksa melaju sangat pelan. Mobil-mobil di belakang mereka mulai membunyikan klakson. Nyonya Desi, banyak yang klakson, mereka protes, kata Ahmad cemas. Biarkan saja, mereka hanya mengerti kecepatan mobil, mereka tidak mengerti kecepatan hati, balas Desi menutup matanya. Ahmad, yang polos, mencoba memahami dengan logikanya yang sederhana. Maaf Nyonya Desi, saya mengerti Nyonya ingin waktu lambat, tapi Nyonya harus mengerti kalau kita melambat, kita membuat orang lain macet. Nyonya harus mengerti bahwa masalah Nyonya mempengaruhi orang lain. Ahmad berhenti di pinggir jalan yang sepi. Saya mengerti Nyonya, tapi mobil ini mahal. Kalau digores, saya tidak bisa ganti. Saya akan mengantar Nyonya ke tempat sepi dulu. Saya harap Nyonya mengerti bahwa mobil ini harus dijaga. Tugas baru, mendengarkan keheningan. Desi membuka mata, melihat Ahmad yang keringat dingin karena takut mobilnya lecet dan takut kena marah. Ia menyadari kejujuran dan ketulusan Ahmad. Kamu benar Ahmad, aku egois, aku lupa bahwa masalahku mempengaruhi orang lain, kata Desi, suaranya melunak. Aku butuh kamu mengerti caraku melarikan diri. Desi kemudian menyerahkan sekotak biskuit terbarunya yang mahal. Ini, biskuit baru, aku ingin kamu mencicipinya. Setelah itu, kamu harus datang ke ruanganku besok. Aku ingin kamu mencicipi biskuit ini dan memberitahu apa yang kamu mengerti dari rasanya. Ini adalah tugas barumu, Ahmad. Kamu akan mendapatkan gaji tambahan. Tugasmu adalah menjadi pendengar keheninganku dan pencicip kejujuran rasa biskuitku. Ahmad menerima kotak biskuit itu. Baik Nyonya Desi, saya mengerti. Saya akan mencicipi biskuit ini dengan jujur. Saya akan mengerti apa yang ingin disampaikan biskuit ini kepada saya. Ahmad pun kembali mengemudi dengan kecepatan normal, menyadari ia telah menerima pekerjaan ganda yang paling aneh, supir dan kritikus rasa bagi biskuit yang hampa. Keesokan paginya, Ahmad dipanggil Desi ke ruangannya yang mewah di pabrik biskuit. Di meja terhidang sekotak biskuit kristal, biskuit edisi terbatas yang dijual Desi dengan harga sangat tinggi. Ahmad, cicipi ini, perintah Desi. Kemarin aku memintamu mengemudi pelan.
Hari ini, aku memintamu mencicipi ini dan memberitahu apa yang kamu mengerti dari rasanya. Ahmad mengambil satu biskuit, mencium aromanya, dan menggigitnya dengan hati-hati. Biskuit ini enak, Nyonya Desi, ada rasa dark coklat dan kacang macadamia yang mahal, kata Ahmad lugu. Tapi, apakah dia bahagia? Tanya Desi, menatap Ahmad intens. Logika adonan yang hampa. Ahmad bingung, bagaimana biskuit bisa bahagia? Maaf Nyonya Desi, saya mengerti biskuit ini enak, tapi saya tidak mengerti mengapa biskuit ini terasa hampa, jawab Ahmad jujur. Rasanya seperti dibuat oleh tangan yang tidak bahagia. Semua bahannya sempurna, tapi tidak ada rasa tulus di dalamnya. Ahmad menjelaskan, di kampung saya, biskuit buatan ibu saya hanya dari tepung biasa, tapi rasanya manis karena dibuat dengan hati yang sabar. Biskuit Nyonya ini terlalu cepat matang, dia tidak sabar. Hati yang kehilangan gula. Desi terkejut. Ahmad benar-benar berhasil mendeteksi rasa hampa itu. Biskuit itu memang diproduksi secara massal dan terburu-buru. Kamu benar, Ahmad. Aku lupa memasukkan rasa tulus ke dalam adonan, bisik Desi. Aku ingin kamu mengerti bahwa biskuit ini adalah aku, sempurna di luar tapi hampa di dalam. Kamu harus menjadi lidah kejujuranku mulai sekarang. Desi membuat Ahmad memiliki akses ke semua produk baru. Tugasnya, mencicipi dan melaporkan kejujuran rasa. Desi membawa Ahmad ke bagian produksi pabrik yang serba otomatis dan berjalan dengan kecepatan tinggi. Ribuan biskuit diproses setiap jam. Ini yang menghasilkan uang Ahmad, kecepatan. Kami memaksakan adonan cepat mengembang, cepat dipanggang, cepat dikemas, jelas Desi. Aku ingin kamu mengerti bahwa di dunia bisnis, kecepatan adalah segalanya. Tapi, aku takut kecepatan ini merusak kualitas. Desi menceritakan bagaimana ia pernah mengabaikan saran almarhum suaminya untuk memanggang lebih lambat demi kualitas. Logika memanggang lambat. Ahmad melihat mesin itu dengan lugu. Ia teringat oven kayu di desanya. Nyonya Desi, saya mengerti, Nyonya harus cepat. Tapi Nyonya harus mengerti, adonan yang dipaksa cepat itu akan membuat perut kembung. Ahmad menjelaskan, adonan yang bagus itu butuh waktu untuk istirahat, untuk bernafas. Kalau dipaksa, rasanya tidak akan matang sempurna. Sama seperti hidup Nyonya, Nyonya terlalu memaksakan diri. Kekuatan proses lambat. Filosofi memanggang lambat Ahmad membuat Desi tersentuh. Ahmad mengajarkan Desi tentang pentingnya proses daripada hasil. Kamu benar, Ahmad. Aku butuh memanggang lambat dalam hidupku, kata Desi. Aku akan memintamu sesekali menemani chef di dapur, bukan untuk memasak, tapi untuk mengawasi waktu memanggang. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku butuh rem waktu. Ahmad kini mendapatkan wewenang baru, menjadi pengawas waktu tulus di dapur pabrik biskuit miliaran rupiah. Desi meminta Ahmad mengantarnya ke sebuah gudang tua di luar kota yang berisi pabrik biskuit pertama milik almarhum suaminya. Pabrik itu sudah tidak terpakai dan hanya berisi mesin-mesin tua, termasuk sebuah oven raksasa yang sudah berkarat. Disinilah kami memulai, Ahmad. Dengan oven tua ini, kami membuat biskuit yang paling tulus, kata Desi, menyentuh oven itu. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku merindukan proses membanggang yang lambat, yang kini kutinggalkan demi kecepatan dan keuntungan. Desi menceritakan bagaimana suaminya berjuang untuk memanggang biskuit dengan suhu rendah, meskipun memakan waktu lama. Filosofi memanggang lambat. Ahmad yang polos dan terbiasa dengan kesabaran melihat oven itu dengan penuh rasa hormat. Nyonya Desi, saya mengerti. Biskuit yang bagus itu tidak boleh diburu-buru. Kalau dipanggang terlalu cepat, luarnya matang, tapi dalamnya masih mentah. Jelas Ahmad lugu. Ahmad melanjutkan, proses lambat itu membuat adonan mengerti.
Nyonya Desi harus mengerti Nyonya. Kesabaran itu membuat kualitas. Jangan paksakan kecepatan di pabrik modern Nyonya. Inspirasi untuk kualitas. Filosofi memanggang lambat amat menampar Desi. Ia menyadari ia terlalu memaksakan hasil cepat dalam hidup dan bisnisnya. Kamu benar amat, aku memaksakan diriku matang cepat, tapi hatiku masih mentah, bisik Desi. Mulai sekarang, aku ingin kamu menemani chef produksi. Aku ingin kamu mengawasi waktu memanggang mereka. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk mencari kualitas tulus. Amat, si supir polos, kini mendapatkan wewenang baru menjadi pengawas waktu dan kesabaran di dapur pabrik. Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Desi menjelaskan kenaikan biaya produksi akibat proses memanggang lambat saran Amat dan menuduhnya membuat keputusan yang tidak profesional. Desi menghadapi rapat dengan stres. Sebelum masuk, Desi memanggil Amat. Amat, mereka akan bilang aku merusak perusahaan. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang mempertahankan kejujuran rasa di pabrik ini, kata Desi. Ia meminta Amat menunggu di luar. Amat melihat ketegangan Desi. Ia segera pergi ke kantin dan kembali membawa sekantong biskuit buatan tangannya sendiri. Biskuit desa yang sederhana tanpa topping mahal. Kekuatan rasa tulus. Melalui staf, Amat mengirimkan biskuit itu ke meja Desi di tengah rapat. Di kantong biskuit itu, Amat menyelipkan pesan. Nyonya Desi, biskuit yang tulus tidak perlu topping mahal. Rasa yang sederhana lebih menguatkan. Saya mengerti Nyonya sedang berjuang. Di tengah serangan verbal Rudi tentang biaya, Desi mencicipi biskuit buatan Amat. Rasanya sederhana, hangat, dan sangat tulus. Biskuit itu memberinya kekuatan emosional yang tidak bisa diberikan oleh jutaan dolar. Ia berhasil menahan serangan Rudi. Penghargaan rasa. Desi keluar dari ruang rapat dengan kemenangan kecil. Ia menatap Amat yang langsung berdiri tegak. Biskuit itu rasanya seperti rumah Amat. Kamu menyelamatkanku dari kepanikan, bisik Desi. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa rasa tulus lebih bernilai daripada semua keuntungan. Aku akan melindungimu, karena kamu adalah aset kejujuran terbesarku. Desi memberikan Amat kunci mobil Rolls-Royce miliknya. Ambil ini, aku mempercayakan hal yang paling mahal padaku. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayaimu sepenuhnya. Amat tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke pabrik malam itu. Ia yakin Rudi yang mencuri resep itu dan menyembunyikannya. Amat menggunakan pengetahuannya yang polos. Rudi akan menyembunyikan resep itu di tempat yang paling tidak beraroma. Amat tahu, di pabrik biskuit, tempat yang paling tidak beraroma adalah ruang pendingin, freezer, yang digunakan untuk mengawetkan bahan kimia penguat rasa. Amat fokus pada ruang freezer pribadi Rudi. Bukti di balik bahan sintetis. Amat menemukan kunci ruang freezer Rudi. Di dalamnya, ia menemukan botol kecil pewarna sintetis terlarang yang biasa digunakan Rudi untuk menipu kualitas. Dan di balik tumpukan bahan sintetis itu, terselip sebuah kopi resep biskuit rahasia. Rudi mencuri resep itu untuk dijual ke kompetitor. Ia menyembunyikannya di tempat yang penuh bahan kimia, karena ia tahu Amat, si pencinta rasa tulus, tidak akan mencarinya di sana. Amat mengambil resep dan botol pewarna itu. Ia tahu ini adalah bukti ganda kejahatan Rudi. Kemenangan kejujuran rasa. Amat segera menelpon Desi. Desi datang ke pabrik. Amat memperlihatkan bukti itu. Nyonya Desi, ini resepnya dan ini botol pewarna sintetis terlarang yang biasa Rudi pakai untuk curang. Rudi yang mencuri dan menjebak saya, kata Amat. Desi mengambil resep itu. Ia melihat ke mata Amat yang polos, air matanya mengalir. Keluguan Amat sekali lagi menyelamatkan perusahaan dan hatinya.
Keesokan harinya, Desi, yang kini memegang kendali penuh, menawarkan Ahmad jabatan yang sangat tinggi, Direktur Pemasaran dan Penjualan. Ini adalah pengakuan, Ahmad. Kamu akan menyebarkan filosofi rasa tulus ke seluruh pasar. Gaji ini akan membuatmu menjadi jutawan dan setara denganku, kata Desi, menyodorkan pena berlian. Ahmad melihat kontrak itu, matanya berbinar karena nominalnya, tetapi ia menolak mengambil pena. Maaf Nyonya Desi, saya tidak bisa menerima ini. Desi terkejut. Kenapa? Ini kesempatan emas, kamu bisa membeli mobil yang lebih mewah. Memilih gula yang sederhana. Saya mengerti Nyonya Desi, tapi saya tidak mengerti pemasaran global. Saya hanya mengerti rasa biskuit yang jujur, jawab Ahmad dengan polos. Jabatan itu akan membuat saya duduk di ruangan ber-AC, dan saya akan kehilangan rasa tanah dan bau adonan. Ahmad menatap Desi. Saya mengerti Nyonya Desi. Nyonya tidak butuh direktur pemasaran baru. Nyonya hanya butuh hidup yang sederhana. Jika saya mengambil jabatan itu, saya akan kehilangan kepolosan saya. Dan Nyonya akan kehilangan lidah kejujuran Nyonya. Memilih gula yang sederhana. Penolakan Ahmad yang konsisten terhadap status dan uang adalah gula tulus bagi Desi. Desi merobek kontrak itu. Kamu benar, Ahmad. Aku tidak perlu membeli topping yang cepat hilang. Aku butuh adonan yang abadi. Sinta menggenggam tangan Ahmad. Aku tidak akan memaksamu. Kamu akan menjadi direktur kualitas rasa tulus. Posisi baru, di mana kamu hanya perlu mencicipi kejujuran dan memastikan biskuit kita selalu tulus. Ahmad tersenyum tulus. Ia menerima jabatan baru itu dengan bangga. Desi dan Ahmad mulai bekerja sama merumuskan filosofi baru perusahaan yang mereka namakan Adonan Tulus. Mereka mengurangi produksi massal dan beralih ke proses memanggang yang lebih lambat dan jujur. Ahmad menjadi sering berada di dapur uji coba, mencicipi dan memastikan setiap biskuit memiliki rasa hati di dalamnya. Ahmad, aku sudah menjual semua kecepatan palsu dalam hidupku. Aku siap untuk membangun adonan cinta yang abadi, kata Desi. Pengakuan tulus. Ahmad menyadari bahwa Desi tidak hanya mencintai rasa biskuit yang ia buat, tetapi ketulusan yang ia bawa. Saya mengerti Nyonya Desi, kata Ahmad. Formula cinta yang abadi itu tidak perlu pempek yang rumit. Dia harus sederhana, jujur, dan tidak berbohong. Sama seperti biskuit ibu saya. Desi terharu. Ia menyadari cinta yang tulus adalah gula yang paling langka di dunia. Mempersiapkan pengumuman heboh, Desi memanggil dewan direksi untuk rapat mendesak di pabrik. Ia siap mengumumkan perubahan besar dalam hidupnya. Aku akan mengumumkan bahwa aku akan fokus pada rasa tulus dalam hidupku. Dan bisnis ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita, kata Desi pada Ahmad. Ahmad hanya tersenyum. Saya mengerti Nyonya Desi. Saya akan menyiapkan biskuit paling sederhana untuk dihidangkan di rapat itu. Desi mengadakan rapat pengumuman di pabrik biskuit utama, di samping oven modern raksasa. Semua staf, termasuk direksi, berkumpul. Desi mengumumkan pemecatan resmi Rudy dan staf lain yang terlibat intrik. Lalu, ia mengumumkan, mulai hari ini, kita akan meluncurkan biskuit tulus yang hanya menggunakan bahan-bahan alami dan proses memanggang lambat. Kita akan fokus pada rasa yang jujur, bukan profit yang cepat. Keputusan ini radikal dan disambut tepuk tangan dari staf pabrik yang mendambakan kualitas. Aksi heboh di samping oven. Desi kemudian berjalan ke oven raksasa yang panas, tempat Ahmad sering mengawasi waktu memanggang. Desi berlutut di hadapan Ahmad, di samping oven yang mengepulkan aroma biskuit baru yang tulus. Desi mengeluarkan kotak biskuit kristal yang kosong, simbol kehampaan masa lalu, dan di dalamnya terdapat cincin berlian. Ahmad,
Aku sudah menjual semua kepalsuan hidupku. Aku ingin memanggang hidupku dengan kesabaranmu. Maukah kamu menjadi adonan tulus yang abadi dalam hidupku? Pabrik itu seketika heboh. Teriakan kaget dan tepuk tangan membanjiri ruangan. Janda kaya owner pabrik melamar supir polosnya di samping oven. Janji adonan abadi. Ahmad yang lugu dan terkejut hanya bisa mengangguk. Air matanya menetes tulus. "Saya mengerti, Nyonya Desi," bisik Ahmad. "Saya bersedia menjadi adonan Nyonya selamanya." Desi mengumumkan, Ahmad akan menjadi suami dan direktur kualitas rasa tulus kita. Adonan hati kita telah dimulai. Desi meminta Ahmad mengemudi ke kawasan perumahan elit dengan jalanan mulus. Di mobil Rolls-Royce mewah, perjalanannya terasa seperti melayang. "Ahmad, aku ingin kamu mengerti," kata Desi. "Jalanan hidupku sehalus jalanan ini. Tapi aku merasa guncangan emosi yang tak terlihat. Aku ingin kamu mengerti bagaimana rasanya hidup yang seharusnya mulus, tapi terasa berlubang di hati." Desi meminta Ahmad mengemudi kembali ke jalanan yang penuh lubang dan batu, dan mengemudi dengan kecepatan 50 km per jam. Solusi polos, perbaikan suspensi. Mobil mewah itu berguncang hebat. Desi tertawa histeris, seolah guncangan fisik itu melepaskan tekanan emosinya. Ahmad, yang polos dan khawatir pada mobil, menghentikan mobil. "Nyonya Desi, saya mengerti Nyonya butuh guncangan, tapi mobil ini bisa rusak parah. Nyonya harus mengerti, mobil mewah butuh suspensi yang bagus agar guncangan tidak terasa. Kalau hidup Nyonya terasa berlubang, jangan cari jalanan rusak Nyonya. Nyonya harus cari cara memperbaiki suspensi hati Nyonya. Nanti hidup Nyonya akan terasa mulus lagi." Desi memutuskan untuk membiarkan mobilnya diperbaiki, dan ia akan memulai perbaikan dirinya sendiri. Desi memanggil Ahmad ke kantornya dan menyerahkan amplop gaji baru. Gaji Ahmad telah dinaikkan 3 kali lipat dari perjanjian awal. Ahmad terkejut. "Nyonya Desi, ini terlalu banyak. Saya hanya supir biasa." "Ini bukan gaji supir, Ahmad. Ini adalah gaji untuk lidah kejujuranmu dan pengertian tulusmu," kata Desi. "Kamu adalah aset paling berharga yang kumiliki." Kontrak mendengarkan. Desi menjelaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheningan. "Aku akan bicara tentang kesepianku, kegagalan biskuitku, dan intrik bisnis. Kapanpun itu, kamu harus mendengarkan." Desi menekankan, "Kamu harus selalu mengerti dengan wajah polosmu dan dilarang keras memberikan solusi bisnis, keuangan, atau saran romantis. Kamu harus tetap menjadi supir lugu." Janji polos yang mengikat. Ahmad yang polos dan fokus pada keluarganya mengangguk. "Saya mengerti Nyonya Desi, saya akan menjadi wadah keheningan Nyonya. Saya akan selalu mendengarkan," jawab Ahmad. "Dan saya tidak akan memberikan solusi kecuali Nyonya meminta saya untuk memperbaiki mesin mobil." Desi tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Ahmad telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Desi menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Desi meletakkan tutup kotak biskuit kristal di kursi samping, ini berarti aku merasa terbebani oleh kemewahan ini. Tolong mengerti kesepianku. Ahmad harus mengemudi ke tempat yang sepi dan ada bau tanah. Jika Desi meminta biskuit yang gosong untuk dicicipi, ini berarti aku merasa bersalah dan butuh pengakuan akan kegagalanku. Tolong mengerti kebutuhan untuk hukuman diri. Jika Desi meminta Ahmad mengemudi mundur sebentar di garasi, ini berarti aku ingin kembali ke masa lalu. Tolong mengerti kerinduanku. Reaksi polos yang membumi. Suatu sore, Desi meletakkan tutup kotak biskuit di kursi. Sinyal kesepian dan kemewahan. Ahmad segera mengemudi ke lapangan terbuka di pinggiran kota
tempat truk-truk sering parkir, di mana tercium aroma tanah dan aspal. "Nyonya Desi," kata Ahmad, "saya mengerti Nyonya lelah dengan kemewahan. Di sini bau tanah dan bising truk. Ini tulus Nyonya. Saya harap Nyonya mengerti bahwa kejujuran bau tanah akan membuat Nyonya tenang." Keheningan yang beraroma tulus. Desi membuka jendela mobil. Ia menghirup bau tanah dan bising truk. Ia merasa tenang. "Kamu benar, Ahmad. Aku butuh bau tanah yang tulus," kata Desi. "Aku mengerti. Aku harus lebih sering melihat kesederhanaan untuk menyembuhkan hatiku." Ahmad hanya tersenyum lugu. Ia telah berhasil menjadi rem yang tulus bagi janda kaya itu, hanya dengan logika supir polos. Pabrik Desi mengalami kerugian besar di pasar saham karena investasi yang salah. Desi stres berat. Ia memanggil Ahmad ke ruangannya dan curhat tentang masalah ini. "Ahmad, aku rugi besar. Aku ingin kamu mengerti betapa menakutkannya kehilangan uang miliaran ini. Aku harus segera menjual sebagian asetku." Desi panik. Desi meminta Ahmad menyetujui rencananya untuk membuat biskuit baru yang lebih manis dan lebih murah untuk menutup kerugian. Logika gula dan ketamakan. Ahmad mendengarkan dengan serius, mengingat janjinya untuk tidak memberi solusi bisnis, tetapi ia bisa bicara soal biskuit. "Nyonya Desi, saya mengerti Nyonya ingin uang cepat, tapi Nyonya harus mengerti biskuit terlalu banyak gula itu cepat disukai lidah, tapi cepat dibuang," kata Ahmad lugu. Ahmad melanjutkan, "Gula itu seperti ketamakan Nyonya. Kalau Nyonya menambah gula, uang, dan mengurangi kualitas, biskuit Nyonya akan terasa tidak tulus. Rasa tuluslah yang akan membuat pelanggan setia Nyonya." Mengurangi gula hidup. Desi terkejut. Analisis Ahmad tentang gula dan ketamakan sangat tepat. "Kamu benar, Ahmad. Aku terlalu fokus pada gula dan lupa pada rasa tulus," kata Desi. "Aku akan membatalkan rencana biskuit manis dan murah itu. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus mengurangi gula ketamakan dalam hidupku." Desi menunjuk Ahmad. "Kamu adalah lidah tulus perusahaanku. Aku butuh kamu mengerti bahwa kamu lebih berharga dari semua direkturku." Desi ingin menguji integritas Ahmad secara ekstrim setelah memberinya gaji besar. Dalam perjalanan pulang, Desi sengaja meninggalkan kunci brankas utama berisi sertifikat saham dan uang tunai di mobilnya. "Ahmad, tolong mengerti bahwa aku sangat lelah. Aku akan langsung masuk. Jangan ganggu aku sampai pagi," kata Desi lalu keluar dari mobil. Ahmad melihat kunci itu, sebuah kunci kecil yang bisa membuka kekayaan triliunan. Ahmad bisa saja mengambil kunci itu dan tidak ada yang tahu. Integritas tanpa taktik. Ahmad teringat janjinya pada diri sendiri untuk menjaga kepolosannya. Ia tidak menyentuh kunci itu dengan tangan kosong. Ia mengambil sapu tangan bersih, membungkus kunci itu, dan segera menelpon manajer keamanan. "Pak, ada kunci brankas Nyonya Desi di mobil. Tolong ambil dengan pengawasan kamera. Saya tidak berani menyentuhnya," kata Ahmad lugu. Ahmad bersikeras bahwa ia harus menjaga kebersihan tangannya dari semua keraguan. Nilai kesetiaan. Keesokan paginya, Desi mendengar laporan itu. Ia terharu. Ahmad tidak tergoda sedikit pun, bahkan terhadap kunci harta karun. Desi memanggil Ahmad. "Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Ahmad? Kamu tidak mempercayaiku?" "Saya mengerti, Nyonya Desi," jawab Ahmad polos. "Saya mengerti Nyonya pasti akan percaya. Tapi saya juga harus mengerti, saya tidak boleh membuat Nyonya ragu. Kejujuran saya harus bersih 100%. Saya tidak mau Nyonya Desi menghabiskan energi untuk meragukan saya." Desi tersentuh. Ahmad berhasil membuatnya mengerti bahwa kesetiaan Ahmad tidak bisa dinilai dengan uang. Setelah insiden kunci brankas, Desi semakin sering meminta Ahmad menemaninya di mobil.
Ia tidak bicara, hanya menikmati keheningan. Namun, ia sering menatap Ahmad di cermin spion. Tatapan ini dipenuhi kekaguman dan kerinduan. Ahmad, yang polos dan tidak mengerti pandangan romantis, merasa sangat canggung. Keraguan sang polos. Ahmad akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Nyonya Desi, maaf, apakah ada yang salah dengan kemudi saya? Atau apakah seragam saya kotor?" Desi tertawa kecil. "Tidak, Ahmad, semuanya sempurna. Aku hanya mencari sesuatu di wajahmu." "Mencari apa, Nyonya?" "Mencari rasa tulus. Aku sudah terlalu lama melihat orang yang hanya melihat kekayaan. Kamu adalah satu-satunya yang melihatku sebagai manusia. Aku ingin kamu mengerti bahwa kepolosanmu adalah biskuit paling lezat yang kumiliki." Ikatan yang tercipta. Desi menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada kepolosan Ahmad. Keluguan Ahmad adalah rasa yang hilang dari hidupnya. Desi meminta Ahmad menghentikan mobil. "Aku mengerti, Ahmad. Aku mengerti bahwa kejujuranmu adalah kecepatan pelan yang kubutuhkan dalam hidupku." Desi menyentuh tangan Ahmad yang memegang kemudi. Ahmad, si supir polos, telah menjadi rem yang tulus bagi janda kaya raya itu. Rudy, 35, direktur produksi yang ambisius dan penuh intrik, sangat marah melihat kedekatan Desi dan Ahmad. Rudy, yang sering memotong biaya produksi, takut wewenang baru Ahmad, pengawas waktu, akan mengganggu keuntungannya. Rudy melihat Ahmad sebagai ancaman ganda, ancaman bisnis, dan ancaman pribadi. Rudy menyebarkan rumor kepada staf pabrik bahwa Ahmad adalah gold digger yang menggunakan kepolosannya untuk mengincar harta Desi dan formula rahasia. Rudy menghadapi Ahmad di area parkir. "Selamat, Ahmad, kau sudah jadi koki pribadi Nyonya Desi. Tapi kau harus mengerti, nak, di pabrik ini, biskuit yang terlalu polos akan mudah hancur." Peringatan untuk Desi. Rudy dan timnya melaporkan ke Dewan Direksi bahwa Desi terlalu emosional dan membuat keputusan bisnis berdasarkan rasa supir. Mereka menuntut Desi mundur. Desi menerima telepon darurat dari Dewan Direksi. Wajahnya tegang, ia memanggil Ahmad. "Ahmad, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang aku sudah gila mempercayai rasa supir. Kamu harus mengerti bahwa kepolosanmu adalah ancaman terbesar bagi intrik mereka. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu dan mencuri resepku." Rudy sangat marah karena kalah di rapat. Ia melihat Ahmad di garasi merawat mobil mewah itu. "Wah, supir lugu sudah jadi chief tester dan life coach Nyonya Desi," ejek Rudy, didampingi dua manajer senior yang sinis. "Kau pikir kau siapa? Kau tidak mengerti food science atau supply chain. Kau hanya supir yang menjual kepolosan murahan untuk mengincar harta." Rudy meremehkan Ahmad. Nyonya Desi hanya sedang dalam fase anehnya. Setelah dia bosan, kau akan kembali mengelap jok. Pembelaan logis Ahmad. Ahmad, meskipun lugu, mempertahankan harga dirinya. "Maaf Pak Rudy, saya memang supir. Tapi saya mengerti rasa," kata Ahmad tenang. "Saya mengerti, biskuit itu harus jujur. Biskuit Nyonya Desi sudah tidak tulus lagi, itu masalahnya." Ahmad menatap Rudy. "Saya bangga menjadi supir, karena supir harus selalu jujur pada tujuannya. Bakak, sebagai direktur, harusnya mengemudi perusahaan ke tujuan yang benar, bukan ke tujuan yang penuh ketamakan." Ahmad kembali ke mobil, menyadari jebakan sudah dipasang. Ia hanya bisa berdoa agar kejujurannya cukup kuat. Keesokan paginya, kekacauan melanda pabrik. Resep biskuit rahasia, formula asli yang sangat berharga, hilang dari brankas chef produksi. Rudy segera menuduh Ahmad, mengklaim Ahmad sering terlihat di dapur dan memiliki akses tak terbatas. Desi memanggil Ahmad ke kantornya. Wajah Desi pucat pasi. "Ahmad, resep rahasia hilang. Rudy menuduhmu.
Aku ingin kamu mengerti bahwa ini adalah nyawa perusahaan. Jika resep ini bocor, kita hancur. Beban keterpaksaan Desi. Ahmad bersumpah ia tidak bersalah. Saya tidak akan pernah mencuri rasa Nyonya Desi. Saya hanya ingin rasa biskuit Nyonya tulus. Desi, di bawah tekanan Dewan Direksi yang dipimpin Rudi, terpaksa menunjukkan keraguan. Aku harus meminta kamu mengerti, Ahmad. Aku harus mengikuti prosedur. Aku harus menskosingmu sampai penyelidikan selesai. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga perusahaan. Aku harap kamu mengerti keputusanku, kata Desi, air matanya menetes. Janji sang supir polos. Keputusan itu menghancurkan hati Ahmad. Ia telah kehilangan kepercayaan Desi. Ahmad menyerahkan kunci mobilnya dan seragamnya. Saya mengerti Nyonya Desi, Nyonya harus menjaga aset Nyonya. Tapi Nyonya juga harus mengerti, saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya tidak bisa dijual belikan. Ahmad meninggalkan pabrik. Ia tahu, ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur. Rudi dipecat. Desi membawa Ahmad ke oven tua di pabrik pertama. Mereka duduk di depan oven yang dingin. Ahmad, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutan akan uang membuatku meragukan rasa tulusmu, kata Desi. Saya mengerti Nyonya Desi, kata Ahmad, memegang tangan Desi. Saya mengerti Nyonya takut hancur, tapi Nyonya juga harus mengerti, biskuit yang tulus itu akan selalu kembali ke rasa aslinya. Mengerti sejati. Desi menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. Aku memintamu mengerti biskuit Ahmad, tapi yang ku mau darimu adalah kejujuran mentah yang membuatku merasa aman. Kamu melihatku bukan sebagai owner pabrik, tapi sebagai manusia yang butuh rasa yang benar. Desi melanjutkan, kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah gula yang paling tulus. Desi menatap Ahmad. Aku akan menjauhkanmu dari intrik. Aku akan membuatmu menjadi direktur kualitas rasa tulus di pabrik ini. Ahmad tersenyum polos. Saya mengerti Nyonya Desi, tapi saya hanya ingin Nyonya Desi juga mengerti bahwa rasa cinta kita tidak perlu pewarna buatan. Dia harus sederhana dan jujur. Desi mencium Ahmad dengan lembut dan tulus. Ia telah menemukan rasa yang hilang dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Desi dan Ahmad menikah. Ahmad tetap menjadi direktur kualitas rasa tulus, tetapi ia tetap mengemudikan mobil sehari-hari yang sederhana sebagai pengingat akan fondasi kejujurannya. Ratna menjual Rolls-Royce dan hanya menyisakan mobil yang sederhana. Ahmad mengemudi ke desa asalnya. Desi duduk di kursi depan, menikmati perjalanan yang stabil. Pengertian paling dalam. Ahmad, aku tidak lagi meminta kamu mengerti, kata Desi, memegang tangan Ahmad. Karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah rasa yang kompleks. Aku hanya butuh rasa yang jujur. Mereka meluncurkan biskuit tulus yang sukses besar di pasaran, membuktikan bahwa kualitas dan ketulusan mengalahkan pemasaran. Penutup abadi. Mereka tiba di desa Ahmad. Desi, yang kini lebih sederhana, merasa lebih bahagia. Ahmad mencium kening istrinya. Aku mencintaimu, Desi, bisik Ahmad. Kamu adalah biskuit paling tulus yang pernah ada. Kamu telah menemukan rasa hidupmu yang hilang. Janda kaya owner pabrik itu akhirnya menemukan rasa yang hilang dan pengertian sejati pada supir polosnya. Tamat. Garasi rumah mewah Desi terasa sepi dan dingin meskipun dipenuhi mobil-mobil mewah berharga miliaran. Desi, 40, janda kaya raya pemilik pabrik biskuit Rasa Makmur, duduk di kursi belakang Audi A8-nya. Ia mengenakan pakaian mahal, tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan akut dan kesepian.
Di kursi kemudi, duduklah Ahmad, 25, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Ahmad adalah pria polos dari desa, sangat lugu, dan selalu mengemudi dengan disiplin dan hati-hati. Saat mobil baru keluar gerbang, Desi berbicara melalui intercom. Ahmad, tolong mengemudi dengan sangat pelan. Ahmad melambat hingga 30 km per jam. Sudah Nyonya Desi, apakah ini sudah cukup pelan? Belum, jawab Desi. Aku ingin kamu mengemudi dengan kecepatan 10 km per jam, seolah-olah waktu berhenti, seolah kita tidak akan pernah sampai. Ahmad terkejut, 10 km per jam, tapi Nyonya, kita akan mengganggu mobil lain. Ini jalanan umum, saya takut macet panjang di belakang kita. Desi menghela napas panjang, helaan yang lebih berat daripada beban semua adonan biskuit di pabriknya. Aku ingin kamu mengerti, Ahmad, waktu di hidupku berjalan sangat lambat dan menyiksa. Kekayaan ini seharusnya membuat hidupku cepat, tapi aku merasa terjebak dalam kebosanan yang tak berujung. Bisakah kamu mengerti mengapa aku yang punya segalanya ingin waktu berhenti? Ahmad, si supir polos, kini diperintahkan untuk melanggar logika mengemudi demi sebuah pengertian tentang kecepatan hidup sang janda kaya. Kontras, kemacetan nyata, dan hati. Ahmad dengan terpaksa melaju sangat pelan. Mobil-mobil di belakang mereka mulai membunyikan klakson. "Nyonya Desi, banyak yang klakson, mereka protes," kata Ahmad cemas. "Biarkan saja, mereka hanya mengerti kecepatan mobil, mereka tidak mengerti kecepatan hati," balas Desi menutup matanya. Ahmad yang polos mencoba memahami dengan logikanya yang sederhana. "Maaf Nyonya Desi, saya mengerti Nyonya ingin waktu lambat, tapi Nyonya harus mengerti kalau kita melambat, kita membuat orang lain macet. Nyonya harus mengerti bahwa masalah Nyonya mempengaruhi orang lain." Ahmad berhenti di pinggir jalan yang sepi. "Saya mengerti Nyonya, tapi mobil ini mahal. Kalau digores, saya tidak bisa ganti. Saya akan mengantar Nyonya ke tempat sepi dulu. Saya harap Nyonya mengerti bahwa mobil ini harus dijaga." Tugas baru, mendengarkan keheningan. Desi membuka mata, melihat Ahmad yang keringat dingin karena takut mobilnya lecet dan takut kena marah. Ia menyadari kejujuran dan ketulusan Ahmad. "Kamu benar, Ahmad. Aku egois. Aku lupa bahwa masalahku mempengaruhi orang lain," kata Desi, suaranya melunak. "Aku butuh kamu mengerti caraku melarikan diri." Desi kemudian menyerahkan sekotak biskuit terbarunya yang mahal. "Ini, biskuit baru. Aku ingin kamu mencicipinya. Setelah itu, kamu harus datang ke ruanganku besok. Aku ingin kamu mencicipi biskuit ini dan memberitahu apa yang kamu mengerti dari rasanya. Ini adalah tugas barumu, Ahmad. Kamu akan mendapatkan gaji tambahan. Tugasmu adalah menjadi pendengar keheninganku dan pencicip kejujuran rasa biskuitku." Ahmad menerima kotak biskuit itu. "Baik Nyonya Desi, saya mengerti. Saya akan mencicipi biskuit ini dengan jujur. Saya akan mengerti apa yang ingin disampaikan biskuit ini kepada saya." Ahmad pun kembali mengemudi dengan kecepatan normal, menyadari ia telah menerima pekerjaan ganda yang paling aneh, supir dan kritikus rasa bagi biskuit yang hampa. Keesokan paginya, Ahmad dipanggil Desi ke ruangannya yang mewah di pabrik biskuit. Di meja terhidang sekotak biskuit kristal, biskuit edisi terbatas yang dijual Desi dengan harga sangat tinggi. "Ahmad, cicipi ini," perintah Desi. "Kemarin aku memintamu mengemudi pelan. Hari ini aku memintamu mencicipi ini dan memberitahu apa yang kamu mengerti dari rasanya." Ahmad mengambil satu biskuit, mencium aromanya dan menggigitnya dengan hati-hati. "Biskuit ini enak Nyonya Desi, ada rasa dark coklat dan kacang macadamia yang mahal," kata Ahmad lugu. "Tapi, apakah dia bahagia?" tanya Desi, menatap Ahmad intens. Logika adonan yang hampa.
Amat bingung, bagaimana biskuit bisa bahagia? Maaf Nyonya Desi, saya mengerti biskuit ini enak, tapi saya tidak mengerti mengapa biskuit ini terasa hampa, jawab Amat jujur. Rasanya seperti dibuat oleh tangan yang tidak bahagia. Semua bahannya sempurna, tapi tidak ada rasa tulus di dalamnya. Amat menjelaskan, di kampung saya, biskuit buatan ibu saya hanya dari tepung biasa, tapi rasanya manis karena dibuat dengan hati yang sabar. Biskuit Nyonya ini terlalu cepat matang, dia tidak sabar. Hati yang kehilangan gula. Desi terkejut. Amat benar-benar berhasil mendeteksi rasa hampa itu. Biskuit itu memang diproduksi secara massal dan terburu-buru. Kamu benar, Amat. Aku lupa memasukkan rasa tulus ke dalam adonan, bisik Desi. Aku ingin kamu mengerti bahwa biskuit ini adalah aku, sempurna di luar tapi hampa di dalam. Kamu harus menjadi lidah kejujuranku mulai sekarang. Desi membuat Amat memiliki akses ke semua produk baru. Tugasnya, mencicipi dan melaporkan kejujuran rasa. Desi membawa Amat ke bagian produksi pabrik yang serba otomatis dan berjalan dengan kecepatan tinggi. Ribuan biskuit diproses setiap jam. Ini yang menghasilkan uang Amat, kecepatan. Kami memaksakan adonan cepat mengembang, cepat dipanggang, cepat dikemas, jelas Desi. Aku ingin kamu mengerti bahwa di dunia bisnis, kecepatan adalah segalanya. Tapi, aku takut kecepatan ini merusak kualitas. Desi menceritakan bagaimana ia pernah mengabaikan saran almarhum suaminya untuk memanggang lebih lambat demi kualitas. Logika memanggang lambat. Amat melihat mesin itu dengan lugu. Ia teringat oven kayu di desanya. Nyonya Desi, saya mengerti, Nyonya harus cepat. Tapi Nyonya harus mengerti, adonan yang dipaksa cepat itu akan membuat perut kembung. Amat menjelaskan, adonan yang bagus itu butuh waktu untuk istirahat, untuk bernafas. Kalau dipaksa, rasanya tidak akan matang sempurna. Sama seperti hidup Nyonya. Nyonya terlalu memaksakan diri. Kekuatan proses lambat. Filosofi memanggang lambat Amat membuat Desi tersentuh. Amat mengajarkan Desi tentang pentingnya proses daripada hasil. Kamu benar Amat, aku butuh memanggang lambat dalam hidupku, kata Desi. Aku akan memintamu sesekali menemani chef di dapur, bukan untuk memasak, tapi untuk mengawasi waktu memanggang. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku butuh rem waktu. Amat kini mendapatkan wewenang baru, menjadi pengawas waktu tulus di dapur pabrik biskuit miliaran rupiah. Desi meminta Amat mengantarnya ke sebuah gudang tua di luar kota yang berisi pabrik biskuit pertama milik almarhum suaminya. Pabrik itu sudah tidak terpakai dan hanya berisi mesin-mesin tua, termasuk sebuah oven raksasa yang sudah berkarat. Disinilah kami memulai Amat. Dengan oven tua ini, kami membuat biskuit yang paling tulus, kata Desi, menyentuh oven itu. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku merindukan proses membanggang yang lambat, yang kini kutinggalkan demi kecepatan dan keuntungan. Desi menceritakan bagaimana suaminya berjuang untuk memanggang biskuit dengan suhu rendah, meskipun memakan waktu lama. Filosofi memanggang lambat. Amat yang polos dan terbiasa dengan kesabaran, melihat oven itu dengan penuh rasa hormat. Nyonya Desi, saya mengerti. Biskuit yang bagus itu tidak boleh diburu-buru. Kalau dipanggang terlalu cepat, luarnya matang, tapi dalamnya masih mentah. Jelas Amat lugu. Amat melanjutkan, proses lambat itu membuat adonan mengerti. Nyonya Desi harus mengerti Nyonya. Kesabaran itu membuat kualitas. Jangan paksakan kecepatan di pabrik modern Nyonya. Inspirasi untuk kualitas. Filosofi memanggang lambat Amat menampar Desi. Ia menyadari ia terlalu memaksakan hasil cepat dalam hidup dan bisnisnya. Kamu benar Amat, aku memaksakan diriku matang cepat, tapi hatiku masih mentah, bisik Desi. Mulai sekarang,
Aku ingin kamu menemani chef produksi. Aku ingin kamu mengawasi waktu memanggang mereka. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk mencari kualitas tulus. Ahmad, si supir polos, kini mendapatkan wewenang baru menjadi pengawas waktu dan kesabaran di dapur pabrik. Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Desi menjelaskan kenaikan biaya produksi akibat proses memanggang lambat saran Ahmad dan menuduhnya membuat keputusan yang tidak profesional. Desi menghadapi rapat dengan stres. Sebelum masuk, Desi memanggil Ahmad. Ahmad, mereka akan bilang aku merusak perusahaan. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang mempertahankan kejujuran rasa di pabrik ini, kata Desi. Ia meminta Ahmad menunggu di luar. Ahmad melihat ketegangan Desi. Ia segera pergi ke kantin dan kembali membawa sekantong biskuit buatan tangannya sendiri. Biskuit desa yang sederhana tanpa topping mahal. Kekuatan rasa tulus. Melalui staf, Ahmad mengirimkan biskuit itu ke meja Desi di tengah rapat. Di kantong biskuit itu, Ahmad menyelipkan pesan. Nyonya Desi, biskuit yang tulus tidak perlu topping mahal. Rasa yang sederhana lebih menguatkan. Saya mengerti Nyonya sedang berjuang. Di tengah serangan verbal Rudi tentang biaya, Desi mencicipi biskuit buatan Ahmad. Rasanya sederhana, hangat, dan sangat tulus. Biskuit itu memberinya kekuatan emosional yang tidak bisa diberikan oleh jutaan dolar. Ia berhasil menahan serangan Rudi. Penghargaan rasa. Desi keluar dari ruang rapat dengan kemenangan kecil. Ia menatap Ahmad yang langsung berdiri tegak. Biskuit itu rasanya seperti rumah Ahmad. Kamu menyelamatkanku dari kepanikan, bisik Desi. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa rasa tulus lebih bernilai daripada semua keuntungan. Aku akan melindungimu, karena kamu adalah aset kejujuran terbesarku. Desi memberikan Ahmad kunci mobil Rolls-Royce miliknya. Ambil ini, aku mempercayakan hal yang paling mahal padaku. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayaimu sepenuhnya. Ahmad tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke pabrik malam itu. Ia yakin Rudi yang mencuri resep itu dan menyembunyikannya. Ahmad menggunakan pengetahuannya yang polos. Rudi akan menyembunyikan resep itu di tempat yang paling tidak beraroma. Ahmad tahu, di pabrik biskuit, tempat yang paling tidak beraroma adalah ruang pendingin, freezer, yang digunakan untuk mengawetkan bahan kimia penguat rasa. Ahmad fokus pada ruang freezer pribadi Rudi. Bukti di balik bahan sintetis. Ahmad menemukan kunci ruang freezer Rudi. Di dalamnya, ia menemukan botol kecil pewarna sintetis terlarang yang biasa digunakan Rudi untuk menipu kualitas. Dan di balik tumpukan bahan sintetis itu, terselip sebuah kopi resep biskuit rahasia. Rudi mencuri resep itu untuk dijual ke kompetitor. Ia menyembunyikannya di tempat yang penuh bahan kimia, karena ia tahu Ahmad, si pencinta rasa tulus, tidak akan mencarinya di sana. Ahmad mengambil resep dan botol pewarna itu. Ia tahu ini adalah bukti ganda kejahatan Rudi. Kemenangan kejujuran rasa. Ahmad segera menelpon Desi. Desi datang ke pabrik. Ahmad memperlihatkan bukti itu. Nyonya Desi, ini resepnya dan ini botol pewarna sintetis terlarang yang biasa Rudi pakai untuk curang. Rudi yang mencuri dan menjebak saya, kata Ahmad. Desi mengambil resep itu. Ia melihat ke mata Ahmad yang polos. Air matanya mengalir. Keluguan Ahmad sekali lagi menyelamatkan perusahaan dan hatinya. Keesokan harinya, Desi, yang kini memegang kendali penuh, menawarkan Ahmad jabatan yang sangat tinggi, Direktur Pemasaran dan Penjualan. Ini adalah pengakuan Ahmad, kamu akan menyebarkan filosofi rasa tulus ke seluruh pasar. Gaji ini akan membuatmu menjadi jutawan dan setara denganku, kata Desi, menyodorkan pena berlian.
Ahmad melihat kontrak itu, matanya berbinar karena nominalnya, tetapi ia menolak mengambil pena. "Maaf Nyonya Desi, saya tidak bisa menerima ini." Desi terkejut. "Kenapa? Ini kesempatan emas. Kamu bisa membeli mobil yang lebih mewah. Memilih gula yang sederhana." "Saya mengerti Nyonya Desi, tapi saya tidak mengerti pemasaran global. Saya hanya mengerti rasa biskuit yang jujur," jawab Ahmad dengan polos. "Jabatan itu akan membuat saya duduk di ruangan ber-AC, dan saya akan kehilangan rasa tanah dan bau adonan." Ahmad menatap Desi. "Saya mengerti Nyonya Desi. Nyonya tidak butuh direktur pemasaran baru. Nyonya hanya butuh hidup yang sederhana. Jika saya mengambil jabatan itu, saya akan kehilangan kepolosan saya. Dan Nyonya akan kehilangan lidah kejujuran Nyonya." Memilih gula yang sederhana. Penolakan Ahmad yang konsisten terhadap status dan uang adalah gula tulus bagi Desi. Desi merobek kontrak itu. "Kamu benar, Ahmad. Aku tidak perlu membeli topping yang cepat hilang. Aku butuh adonan yang abadi." Sinta menggenggam tangan Ahmad. "Aku tidak akan memaksamu. Kamu akan menjadi direktur kualitas Rasa Tulus." Posisi baru, di mana kamu hanya perlu mencicipi kejujuran dan memastikan biskuit kita selalu tulus. Ahmad tersenyum tulus. Ia menerima jabatan baru itu dengan bangga. Desi dan Ahmad mulai bekerja sama merumuskan filosofi baru perusahaan yang mereka namakan Adonan Tulus. Mereka mengurangi produksi massal dan beralih ke proses memanggang yang lebih lambat dan jujur. Ahmad menjadi sering berada di dapur uji coba, mencicipi dan memastikan setiap biskuit memiliki rasa hati di dalamnya. "Ahmad, aku sudah menjual semua kecepatan palsu dalam hidupku. Aku siap untuk membangun adonan cinta yang abadi," kata Desi. Pengakuan tulus. Ahmad menyadari bahwa Desi tidak hanya mencintai rasa biskuit yang ia buat, tetapi ketulusan yang ia bawa. "Saya mengerti Nyonya Desi," kata Ahmad. "Formula cinta yang abadi itu tidak perlu pempek yang rumit. Dia harus sederhana, jujur, dan tidak berbohong. Sama seperti biskuit ibu saya." Desi terharu. Ia menyadari cinta yang tulus adalah gula yang paling langka di dunia. Mempersiapkan pengumuman heboh, Desi memanggil dewan direksi untuk rapat mendesak di pabrik. Ia siap mengumumkan perubahan besar dalam hidupnya. "Aku akan mengumumkan bahwa aku akan fokus pada rasa tulus dalam hidupku, dan bisnis ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita," kata Desi pada Ahmad. Ahmad hanya tersenyum. "Saya mengerti Nyonya Desi. Saya akan menyiapkan biskuit paling sederhana untuk dihidangkan di rapat itu." Desi mengadakan rapat pengumuman di pabrik biskuit utama, di samping oven modern raksasa. Semua staf, termasuk direksi, berkumpul. Desi mengumumkan pemecatan resmi Rudy dan staf lain yang terlibat intrik. Lalu, ia mengumumkan, "Mulai hari ini, kita akan meluncurkan biskuit tulus yang hanya menggunakan bahan-bahan alami dan proses memanggang lambat. Kita akan fokus pada rasa yang jujur, bukan profit yang cepat." Keputusan ini radikal dan disambut tepuk tangan dari staf pabrik yang mendambakan kualitas. Aksi heboh di samping oven. Desi kemudian berjalan ke oven raksasa yang panas, tempat Ahmad sering mengawasi waktu memanggang. Desi berlutut di hadapan Ahmad, di samping oven yang mengepulkan aroma biskuit baru yang tulus. Desi mengeluarkan kotak biskuit kristal yang kosong, simbol kehampaan masa lalu, dan di dalamnya terdapat cincin berlian. "Ahmad, aku sudah menjual semua kepalsuan hidupku. Aku ingin memanggang hidupku dengan kesabaranmu. Maukah kamu menjadi adonan tulus yang abadi dalam hidupku?" Pabrik itu seketika heboh, teriakan kaget dan tepuk tangan membanjiri ruangan. Janda kaya owner pabrik melamar supir polosnya di samping oven. Janji adonan abadi.
Ahmad yang lugu dan terkejut hanya bisa mengangguk. Air matanya menetes tulus. "Saya mengerti, Nyonya Desi," bisik Ahmad. "Saya bersedia menjadi adonan Nyonya selamanya." Desi mengumumkan, Ahmad akan menjadi suami dan direktur kualitas rasa tulus kita. Adonan hati kita telah dimulai. Desi meminta Ahmad mengemudi ke kawasan perumahan elit dengan jalanan mulus. Di mobil Rolls-Royce mewah, perjalanannya terasa seperti melayang. "Ahmad, aku ingin kamu mengerti," kata Desi. "Jalanan hidupku sehalus jalanan ini, tapi aku merasa guncangan emosi yang tak terlihat. Aku ingin kamu mengerti bagaimana rasanya hidup yang seharusnya mulus, tapi terasa berlubang di hati." Desi meminta Ahmad mengemudi kembali ke jalanan yang penuh lubang dan batu, dan mengemudi dengan kecepatan 50 km per jam. Solusi polos, perbaikan suspensi. Mobil mewah itu berguncang hebat. Desi tertawa histeris, seolah guncangan fisik itu melepaskan tekanan emosinya. Ahmad, yang polos dan khawatir pada mobil, menghentikan mobil. "Nyonya Desi, saya mengerti Nyonya butuh guncangan, tapi mobil ini bisa rusak parah. Nyonya harus mengerti, mobil mewah butuh suspensi yang bagus agar guncangan tidak terasa. Kalau hidup Nyonya terasa berlubang, jangan cari jalanan rusak Nyonya. Nyonya harus cari cara memperbaiki suspensi hati Nyonya. Nanti hidup Nyonya akan terasa mulus lagi." Desi memutuskan untuk membiarkan mobilnya diperbaiki, dan ia akan memulai perbaikan dirinya sendiri. Desi memanggil Ahmad ke kantornya dan menyerahkan amplop gaji baru. Gaji Ahmad telah dinaikkan 3 kali lipat dari perjanjian awal. Ahmad terkejut. "Nyonya Desi, ini terlalu banyak. Saya hanya supir biasa." "Ini bukan gaji supir, Ahmad. Ini adalah gaji untuk lidah kejujuranmu dan pengertian tulusmu," kata Desi. "Kamu adalah aset paling berharga yang kumiliki." Kontrak mendengarkan. Desi menjelaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheningan. "Aku akan bicara tentang kesepianku, kegagalan biskuitku, dan intrik bisnis. Kapanpun itu, kamu harus mendengarkan." Desi menekankan, "Kamu harus selalu mengerti dengan wajah polosmu dan dilarang keras memberikan solusi bisnis, keuangan, atau saran romantis. Kamu harus tetap menjadi supir lugu." Janji polos yang mengikat. Ahmad yang polos dan fokus pada keluarganya mengangguk. "Saya mengerti Nyonya Desi, saya akan menjadi wadah keheningan Nyonya. Saya akan selalu mendengarkan," jawab Ahmad. "Dan saya tidak akan memberikan solusi kecuali Nyonya meminta saya untuk memperbaiki mesin mobil." Desi tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Ahmad telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Desi menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Desi meletakkan tutup kotak biskuit kristal di kursi samping, ini berarti, "Aku merasa terbebani oleh kemewahan ini. Tolong mengerti kesepianku." Ahmad harus mengemudi ke tempat yang sepi dan ada bau tanah. Jika Desi meminta biskuit yang gosong untuk dicicipi, ini berarti, "Aku merasa bersalah dan butuh pengakuan akan kegagalanku. Tolong mengerti kebutuhan untuk hukuman diri." Jika Desi meminta Ahmad mengemudi mundur sebentar di garasi, ini berarti, "Aku ingin kembali ke masa lalu. Tolong mengerti kerinduanku." Reaksi polos yang membumi. Suatu sore, Desi meletakkan tutup kotak biskuit di kursi. Sinyal kesepian dan kemewahan. Ahmad segera mengemudi ke lapangan terbuka di pinggiran kota, tempat truk-truk sering parkir, di mana tercium aroma tanah dan aspal. "Nyonya Desi," kata Ahmad, "saya mengerti Nyonya lelah dengan kemewahan. Di sini bau tanah dan bising truk. Ini tulus Nyonya. Saya harap Nyonya mengerti bahwa kejujuran bau tanah akan membuat Nyonya tenang." Keheningan yang beraroma tulus.
Desi membuka jendela mobil. Ia menghirup bau tanah dan bising truk. Ia merasa tenang. "Kamu benar, Ahmad. Aku butuh bau tanah yang tulus," kata Desi. "Aku mengerti. Aku harus lebih sering melihat kesederhanaan untuk menyembuhkan hatiku." Ahmad hanya tersenyum lugu. Ia telah berhasil menjadi rem yang tulus bagi janda kaya itu, hanya dengan logika supir polos. Pabrik Desi mengalami kerugian besar di pasar saham karena investasi yang salah. Desi stres berat. Ia memanggil Ahmad ke ruangannya dan curhat tentang masalah ini. "Ahmad, aku rugi besar. Aku ingin kamu mengerti betapa menakutkannya kehilangan uang miliaran ini. Aku harus segera menjual sebagian asetku." Desi panik. Desi meminta Ahmad menyetujui rencananya untuk membuat biskuit baru yang lebih manis dan lebih murah untuk menutup kerugian. Logika gula dan ketamakan. Ahmad mendengarkan dengan serius, mengingat janjinya untuk tidak memberi solusi bisnis, tetapi ia bisa bicara soal biskuit. "Nyonya Desi, saya mengerti Nyonya ingin uang cepat, tapi Nyonya harus mengerti biskuit terlalu banyak gula itu cepat disukai lidah, tapi cepat dibuang," kata Ahmad lugu. Ahmad melanjutkan, "Gula itu seperti ketamakan, Nyonya. Kalau Nyonya menambah gula, uang, dan mengurangi kualitas, biskuit Nyonya akan terasa tidak tulus. Rasa tuluslah yang akan membuat pelanggan setia Nyonya." Mengurangi gula hidup. Desi terkejut. Analisis Ahmad tentang gula dan ketamakan sangat tepat. "Kamu benar, Ahmad. Aku terlalu fokus pada gula dan lupa pada rasa tulus," kata Desi. "Aku akan membatalkan rencana biskuit manis dan murah itu. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus mengurangi gula ketamakan dalam hidupku." Desi menunjuk Ahmad. "Kamu adalah lidah tulus perusahaanku. Aku butuh kamu mengerti bahwa kamu lebih berharga dari semua direkturku." Desi ingin menguji integritas Ahmad secara ekstrim setelah memberinya gaji besar. Dalam perjalanan pulang, Desi sengaja meninggalkan kunci brankas utama berisi sertifikat saham dan uang tunai di mobilnya. "Ahmad, tolong mengerti bahwa aku sangat lelah. Aku akan langsung masuk, jangan ganggu aku sampai pagi," kata Desi lalu keluar dari mobil. Ahmad melihat kunci itu, sebuah kunci kecil yang bisa membuka kekayaan triliunan. Ahmad bisa saja mengambil kunci itu dan tidak ada yang tahu. Integritas tanpa taktik. Ahmad teringat janjinya pada diri sendiri untuk menjaga kepolosannya. Ia tidak menyentuh kunci itu dengan tangan kosong. Ia mengambil sapu tangan bersih, membungkus kunci itu, dan segera menelpon manajer keamanan. "Pak, ada kunci brankas Nyonya Desi di mobil. Tolong ambil dengan pengawasan kamera. Saya tidak berani menyentuhnya," kata Ahmad lugu. Ahmad bersikeras bahwa ia harus menjaga kebersihan tangannya dari semua keraguan. Nilai kesetiaan. Keesokan paginya, Desi mendengar laporan itu. Ia terharu. Ahmad tidak tergoda sedikit pun, bahkan terhadap kunci harta karun. Desi memanggil Ahmad. "Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Ahmad? Kamu tidak mempercayaiku?" "Saya mengerti, Nyonya Desi," jawab Ahmad polos. "Saya mengerti Nyonya pasti akan percaya. Tapi saya juga harus mengerti, saya tidak boleh membuat Nyonya ragu. Kejujuran saya harus bersih 100%. Saya tidak mau Nyonya Desi menghabiskan energi untuk meragukan saya." Desi tersentuh. Ahmad berhasil membuatnya mengerti bahwa kesetiaan Ahmad tidak bisa dinilai dengan uang. Setelah insiden kunci brankas, Desi semakin sering meminta Ahmad menemaninya di mobil. Ia tidak bicara, hanya menikmati keheningan. Namun, ia sering menatap Ahmad di cermin spion. Tatapan ini dipenuhi kekaguman dan kerinduan. Ahmad, yang polos dan tidak mengerti pandangan romantis, merasa sangat canggung. Keraguan sang polos. Ahmad akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Nyonya Desi, maaf,
Apakah ada yang salah dengan kemudi saya? Atau apakah seragam saya kotor? Desi tertawa kecil. Tidak amat, semuanya sempurna. Aku hanya mencari sesuatu di wajahmu. Mencari apa, Nyonya? Mencari rasa tulus. Aku sudah terlalu lama melihat orang yang hanya melihat kekayaan. Kamu adalah satu-satunya yang melihatku sebagai manusia. Aku ingin kamu mengerti bahwa kepolosanmu adalah biskuit paling lezat yang kumiliki. Ikatan yang tercipta. Desi menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada kepolosan Ahmad. Keluguan Ahmad adalah rasa yang hilang dari hidupnya. Desi meminta Ahmad menghentikan mobil. Aku mengerti, Ahmad. Aku mengerti bahwa kejujuranmu adalah kecepatan pelan yang kubutuhkan dalam hidupku. Desi menyentuh tangan Ahmad yang memegang kemudi. Ahmad, si supir polos, telah menjadi rem yang tulus bagi janda kaya raya itu. Rudy, 35, direktur produksi yang ambisius dan penuh intrik, sangat marah melihat kedekatan Desi dan Ahmad. Rudy, yang sering memotong biaya produksi, takut wewenang baru Ahmad, pengawas waktu, akan mengganggu keuntungannya. Rudy melihat Ahmad sebagai ancaman ganda, ancaman bisnis, dan ancaman pribadi. Rudy menyebarkan rumor kepada staf pabrik bahwa Ahmad adalah gold digger yang menggunakan kepolosannya untuk mengincar harta Desi dan formula rahasia. Rudy menghadapi Ahmad di area parkir. "Selamat, Ahmad. Kau sudah jadi koki pribadi Nyonya Desi. Tapi kau harus mengerti, nak, di pabrik ini, biskuit yang terlalu polos akan mudah hancur." Peringatan untuk Desi. Rudy dan timnya melaporkan ke Dewan Direksi bahwa Desi terlalu emosional dan membuat keputusan bisnis berdasarkan rasa supir. Mereka menuntut Desi mundur. Desi menerima telepon darurat dari Dewan Direksi. Wajahnya tegang. Ia memanggil Ahmad. "Ahmad, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang aku sudah gila mempercayai rasa supir. Kamu harus mengerti bahwa kepolosanmu adalah ancaman terbesar bagi intrik mereka. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu dan mencuri resepku." Rudy sangat marah karena kalah di rapat. Ia melihat Ahmad di garasi merawat mobil mewah itu. Wah, supir lugu sudah jadi chief tester dan life coach Nyonya Desi. Ejek Rudy, didampingi 2 manajer senior yang sinis. "Kau pikir kau siapa? Kau tidak mengerti food science atau supply chain. Kau hanya supir yang menjual kepolosan murahan untuk mengincar harta." Rudy meremehkan Ahmad. Nyonya Desi hanya sedang dalam fase anehnya. Setelah dia bosan, kau akan kembali mengelap jok. Pembelaan logis Ahmad. Ahmad meskipun lugu mempertahankan harga dirinya. "Maaf Pak Rudy, saya memang supir, tapi saya mengerti rasa," kata Ahmad tenang. "Saya mengerti, biskuit itu harus jujur. Biskuit Nyonya Desi sudah tidak tulus lagi, itu masalahnya." Ahmad menatap Rudy. "Saya bangga menjadi supir, karena supir harus selalu jujur pada tujuannya. Bakak sebagai direktur harusnya mengemudi perusahaan ke tujuan yang benar, bukan ke tujuan yang penuh ketamakan." Ahmad kembali ke mobil, menyadari jebakan sudah dipasang. Ia hanya bisa berdoa agar kejujurannya cukup kuat. Keesokan paginya, kekacauan melanda pabrik. Resep biskuit rahasia, formula asli yang sangat berharga, hilang dari brankas chef produksi. Rudy segera menuduh Ahmad, mengklaim Ahmad sering terlihat di dapur dan memiliki akses tak terbatas. Desi memanggil Ahmad ke kantornya. Wajah Desi pucat pasi. "Ahmad, resep rahasia hilang. Rudy menuduhmu. Aku ingin kamu mengerti bahwa ini adalah nyawa perusahaan. Jika resep ini bocor, kita hancur." Beban keterpaksaan Desi. Ahmad bersumpah ia tidak bersalah. "Saya tidak akan pernah mencuri rasa Nyonya Desi. Saya hanya ingin rasa biskuit Nyonya tulus." Desi, di bawah tekanan Dewan Direksi yang dipimpin Rudy, terpaksa menunjukkan keraguan.
Aku harus meminta kamu mengerti, Ahmad. Aku harus mengikuti prosedur. Aku harus menskosingmu sampai penyelidikan selesai. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga perusahaan. Aku harap kamu mengerti keputusanku, kata Desi, air matanya menetes. Janji sang supir polos. Keputusan itu menghancurkan hati Ahmad. Ia telah kehilangan kepercayaan Desi. Ahmad menyerahkan kunci mobilnya dan seragamnya. Saya mengerti Nyonya Desi, Nyonya harus menjaga aset Nyonya. Tapi Nyonya juga harus mengerti, saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya tidak bisa dijual belikan. Ahmad meninggalkan pabrik. Ia tahu, ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur. Rudy dipecat. Desi membawa Ahmad ke oven tua di pabrik pertama. Mereka duduk di depan oven yang dingin. Ahmad, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutan akan uang membuatku meragukan rasa tulusmu, kata Desi. Saya mengerti Nyonya Desi, kata Ahmad, memegang tangan Desi. Saya mengerti Nyonya takut hancur, tapi Nyonya juga harus mengerti, biskuit yang tulus itu akan selalu kembali ke rasa aslinya. Mengerti sejati. Desi menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. Aku memintamu mengerti biskuit Ahmad, tapi yang ku mau darimu adalah kejujuran mentah yang membuatku merasa aman. Kamu melihatku bukan sebagai owner pabrik, tapi sebagai manusia yang butuh rasa yang benar. Desi melanjutkan, kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah gula yang paling tulus. Desi menatap Ahmad. Aku akan menjauhkanmu dari intrik. Aku akan membuatmu menjadi direktur kualitas rasa tulus di pabrik ini. Ahmad tersenyum polos. Saya mengerti Nyonya Desi, tapi saya hanya ingin Nyonya Desi juga mengerti bahwa rasa cinta kita tidak perlu pewarna buatan. Dia harus sederhana dan jujur. Desi mencium Ahmad dengan lembut dan tulus. Ia telah menemukan rasa yang hilang dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Desi dan Ahmad menikah. Ahmad tetap menjadi direktur kualitas rasa tulus, tetapi ia tetap mengemudikan mobil sehari-hari yang sederhana sebagai pengingat akan fondasi kejujurannya. Ratna menjual Rolls-Royce dan hanya menyisakan mobil yang sederhana. Ahmad mengemudi ke desa asalnya. Desi duduk di kursi depan, menikmati perjalanan yang stabil. Pengertian paling dalam. Ahmad, aku tidak lagi meminta kamu mengerti, kata Desi, memegang tangan Ahmad. Karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah rasa yang kompleks. Aku hanya butuh rasa yang jujur. Mereka meluncurkan biskuit tulus yang sukses besar di pasaran, membuktikan bahwa kualitas dan ketulusan mengalahkan pemasaran. Penutup abadi. Mereka tiba di desa Ahmad. Desi, yang kini lebih sederhana, merasa lebih bahagia. Ahmad mencium kening istrinya. Aku mencintaimu, Desi, bisik Ahmad. Kamu adalah biskuit paling tulus yang pernah ada. Kamu telah menemukan rasa hidupmu yang hilang. Janda kaya owner pabrik itu akhirnya menemukan rasa yang hilang dan pengertian sejati pada supir polosnya. Tamat.